Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, tibalah bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, celikan mata batin kami, berkati pendengaran kami, sehingga kami mengerti dengan baik dan benar kebenaran firman-Mu yang disampaikan dalam persekutuan ibadah ini. Sehingga ketika kami kembali dalam kehidupan dan pekerjaan kami dapat melakukan firman ini, dan Tuhan dipermuliakan, kami pun diberkati. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Yurumata. Yurumata juga luar biasa. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan atau memberi apresiasi kepada panitia hari-hari besar Gerejawi. Kegiatan Natal Jemaat tadi malam di Taman Mini boleh berjalan dengan baik. Kita beri kemuliaan. Kalau semangat panitia, pekerjaan pelayanan belum selesai. Masih ada hari-hari besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kenapa harus ada Minggu Advent? Atau apa bedanya minggu-minggu kemarin di bulan Januari, atau Februari, Maret, April, Mei, begitu masuk Desember kok harus ada Minggu Advent? Ada Minggu Advent pertama, ada Minggu Advent kedua, sampai pada Minggu Advent yang keempat. Dan hari ini kita ada di Minggu Advent yang kedua. Pernahkah kita mencoba berpikir, lalu lanjut lagi di Minggu Advent pertama, kedua, atau di minggu-minggu Advent itu kita harus menyalahkan diri? Ada yang pernah mencoba mencari tahu? Ada? Baik, mari kita sama-sama belajar. Kita ada di tema hari ini yang diberikan kepada saya dari bacaan kita 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati menghadapi penderitaan.
Harusnya kan ini cocok sekali temanya di Paskah ya. Jadi kan orang menanggal harus sukacita, bukan berhadapan dengan penderitaan. Tapi mari kita lihat ini ada kesinambungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent pertama nyalakan lilin yang pertama. Itu lilin pertama artinya harapan. Yesus sebagai cahaya dunia. Yang kedua, lilin yang kedua berbicara tentang keadilan. Nah, minggu ini kita akan menjalani itu, di mana di sini Yesus sebagai pemberi keadilan. Ini sebentar akan kita lihat khususnya di lilin yang kedua. Kemudian lilin yang ketiga itu berbicara tentang sukacita. Yesus sebagai sumber sukacita. Dan yang keempat atau lilin keempat adalah kasih, di mana Yesus sebagai kasih Allah perwujudan. Karena itu Yesus lahir ke dalam dunia. Hari ini tema kita berbicara sekali lagi tentang jangan tawar hati menghadapi penderitaan. Minggu Advent yang kedua, lilin yang kedua berbicara tentang kekuatan. Kita akan menjalani minggu ini, apapun masalahmu, ada kekuatan diberikan Tuhan. Lalu di sana ada yang harus kita perhatikan. Jangan tawar hati menghadapi penderitaan. Bagaimana kita menarik benang merahnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa hari ini kita harus melihat tentang surat Rasul Paulus ini kepada gereja di Korintus, di mana di sana dengan jelas mengatakan surat ini, di situ dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa sih latar belakangnya? Kenapa Rasul Paulus harus berbicara tentang tawar hati?